Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama kita. Asik. Oke, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang unit 6 nih, yaitu tentang pendidikan sebagai proses pembudayaan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Ada saya, Jihan Nabila Nisa. Di sebelah saya ada Teh Regita. Halo. Selanjutnya ada Kang Iqbal nih. Say hi Kang Iqbal. Oke, ada Teteh Ravena. Apa kabar Teh Ravena? Halo, baik. Oke, nah yang terakhir nih ada Kang Holikul. Gimana Kang Holikul, sehat? Oke, udah perkenalannya, kita langsung ke materinya aja kali ya. Oke, materi pertama yaitu tentang pengertian kebudayaan nih. Kebudayaan sendiri itu memiliki sebuah pengertian yakni seluruh sistem ide, tindakan, dan hasil cipta manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia atau identitas dalam suatu masyarakat tertentu melalui proses belajar. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan sebagai hasil cipta manusia di dalamnya terdapat sekumpulan pola-pola kebiasaan yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keaslian lokal yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu. Lalu, pendidikan sebagai proses pembudayaan. Proses pembudayaan yaitu dijadikan sebuah istilah yang tepat, sebab dalam proses pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan peserta didik di kelas, inilah yang terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value, suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran diberikan oleh pendidik pada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan yang pertama, yakni ide atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring dengan perkembangan zaman jika tidak ada yang mengajarkannya atau meneruskan kembali kepada generasi milenial atau generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam pewarisan adat tradisi serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Teh Regita. Silakan Teh Regita. Oke, baik. Terima kasih, Teh Jihan. Oke, untuk selanjutnya itu proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan. Nah, pada dasarnya ini bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang, apalagi zaman sekarang itu sudah berkembang dan menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri yang terdahulu. Nah, misalnya apa? Banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, kebarat-baratan, atau bahkan Korea. Pasti dari kalian juga banyak kan yang K-popers. Nah, yang mayoritas dari mereka itu tuh mayoritas dari lagu-lagunya itu tuh makna dari berbagai lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Nah, mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah baik dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang, kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin atau presiden. Nah, itu teman-teman. Nah, selain presiden dan wakil presiden nih, jadi juga mereka tuh tidak tahu atau bahkan tidak hafal dari para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan khususnya di Indonesia seperti menteri dan sebagainya. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Nah, lalu apa tantangan yang dialami oleh sekolah dan para pendidik? Jadi tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu
menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Nah, jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, yaitu memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jihan. Baik, terima kasih Tera Gita. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Iqbal. Pada Kang Iqbal, saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh Jihan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Teh Regita. Itu langsung saja, proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan itu pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk dipertahankan, maka kebudayaan tersebut mungkin hilang. Apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang berubah, masyarakat di dalamnya tidak dapat lagi mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Nah, misalnya tuh banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu genre pop, barat, atau Korea K-pop yang mayoritas makna dari berbagai lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang berakhirkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin presiden atau wakil presiden maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintah khususnya di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Hal ini terjadi karena seringnya mereka menonton TV dan mendengarkan lagu-lagu orang dewasa melalui gadget ayah atau ibunya yang terdapat di menu musik pada gadget tersebut. Itu saja yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali ke Teja. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Oli. Mangga Kang Oli. Terima kasih Teh Jihan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kang Iqbal. Yang pertama, hadirnya aktor-aktor atau pendidik atau guru di dalam sekolah, baik sekolah formal maupun informal, yang digunakan sebagai sarana proses pengembangan budaya, berperan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri para generasi penerus bangsa. Selain contoh kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan yang dialami para generasi milenial kita. Guru sebagai manusia yang memiliki pengetahuan harus menjalankan fungsi utamanya, yakni sebagai aktor atau agen untuk mewariskan kebudayaan para peserta didiknya. Sebagaimana pernyataan yang telah dijelaskan di atas bahwa proses pembudayaan di sekolah ialah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, guru dan peserta didik saling berinteraksi satu sama lain. Hal itu kita asumsikan bahwa telah berlangsung proses transfer knowledge untuk membentuk karakter, moral, kepribadian, keterampilan para peserta didiknya agar mereka mengetahui dan paham akan segala kebudayaan yang dimilikinya. Tantangan yang dimiliki oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, seperti memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Berdasar pada Journal of Moral Education, yang mana pembentukan pendidikan karakter pada peserta didik juga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral. Keduanya sangat fundamental dalam pembangunan kesejahteraan berbagai organisasi. Sekian dari saya kembalikan ke Teh Jihan. Baik, terima kasih Kang Oli. Nah, untuk unit 6 ini materi terakhir akan disampaikan oleh Teh Ravena. Silahkan Teh Ravena.
Baik, berdasarkan uraian di atas, jika kita kaitkan dengan teori konstruksi sosial seperti pada awal penulisan ini, bahwa manusia mengalami 3 momen penting dalam proses pembudayaan di masyarakat sendiri. Kebudayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kebudayaan dibentuk manusia. Pembentukan karakter atau moral dan spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam momen eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia. Kemudian objektivitas yang terbentuk adalah melalui adanya identitas. Dalam hal ini, penulis melihat strata sosial, yakni adanya menteri dan pendidik sebagai agen pewarisan budaya ke generasi selanjutnya. Terakhir ialah momen internalisasi yang menulis simpulkan bahwa pada momen ini para agen kebudayaan melalui lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar yang mana di dalamnya diisi dengan penanaman nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga budaya yang dimiliki dapat diwariskan kepada para peserta didiknya. Proses pembudayaan dalam pendekatan transfer pengetahuan yang dilakukan guru dapat melalui media pembelajaran sebagai suatu strategi yang mampu menumbuhkan daya kreativitas peserta didik, nalar berpikir peserta didiknya sehingga mereka mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian, melihat hal tersebut, kita telah mengetahui bahwa sistem pendidikan telah dirancang sebagaimana agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yakni untuk mewujudkan dan membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ravena. Oke, mungkin untuk materi unit 6 ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.